Ustaz, sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Jika Ustaz ingin melanjutkan sesi yang kedua, dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan membahas tentang sifat salat Nabi yang mungkin memang tidak akan bisa selesai di malam hari ini, dan dari waktu masih tersisa 15 menit, mungkin kita akan membahas tentang kitab sifat salat Nabinya Syekh Albani rahimahullah. Dan kita ketahui yang mendorong saya untuk membahas tentang permasalahan ini, yang pertama, salat adalah sesuatu yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Yang apabila baik salatnya, maka akan baik seluruh ibadahnya. Yang apabila salatnya itu jelek, maka akan jelek seluruh ibadahnya. Tapi ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya, dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang adalah salat. Maksudnya banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui dalam salat. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua gerak-gerik dalam sholatnya. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah naik ke atas mimbar, yang kemudian beliau mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana cara berdiri, bagaimana cara beliau ruku, bagaimana cara beliau sujud. Beliau contohkan semuanya. Ya, supaya para sahabat meriwayatkan kepada kita bagaimana cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kondisi ini, saya tidak sedikit melihat banyak teman-teman yang sudah intima kepada sunnah, ya, dan mungkin sudah cukup lama mengaji, belajar sunnah, tapi ketika sholat, ya, ada di antara mereka sholat ketika meletakkan tangannya diletakkan seperti ini, tangannya seperti ini. Taib. Dan ini datang larangan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sedikit di antara ikhwah yang terkadang faham dengan kondisi seperti ini. Nah, ini memberikan motivasi untuk kita semuanya, kita harus mengulang kembali bagaimana cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada sebagian ikhwah ketika mendengar kajian harus rapat saf atau lain sebagainya, sehingga dia melakukan hal-hal yang itu justru menyelisih daripada sunnah itu sendiri. Ya, sikap takalluf. Berdiri dalam sholat, kita berdiri dalam sholat, antara kaki kita dengan bahu kita kan sejajar. Antara kaki kita dengan bahu kita sejajar. Nah, karena dia ingin rapat saf dengan jamaah samping kiri, samping kanan, yang seharusnya antara kakinya dengan bahu itu sejajar, akhirnya kakinya seperti ini. Ya, dia sholatnya seperti ini, kakinya melebar seperti ini. Ya, tidak sedikit. Pernah saya melihat teman-teman, ya, maksudnya dari sisi penampilannya orang sudah lama ngaji. Ya, tapi hal yang seperti ini akan menjadi fitnah. Ya, bukan hanya fitnah kepada dia, tapi fitnah kepada dakwah. Yang akan dibuat meme atau gambar apalah yang mereka Wahabi model salatnya seperti ini. Padahal tidak demikian kondisinya. Kemudian juga teman-teman semuanya, ada hal-hal yang kita tahu, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat salatnya, mengangkat tangannya, ya, itu terkadang sejajar dengan bahu, dan terkadang beliau mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinganya. Pernah kita mendengar hadis ini. Tapi karena jarang dibahas, dianggap itu sudah tahu, akhirnya terkadang nggak sedikit antara kita bertakbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini kan sudah lewat dari batasan yang telah dicontohi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau memang kita nggak pernah mendengar sama sekali. Sehingga ketika kita bertakbir kepada Allah dalam sholat kita, ya sudah hanya sebatas angkat tangan Allahu Akbar. Iya, kalau memang pas, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita nggak dapat pahala. Karena kita melakukannya itu karena tebak-tebakan. Dan ketika tebak ternyata benar, kita nggak dapat pahala. Nah, kapan seseorang akan mendapat pahala? Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar. Ya, saya bertakbir yang mana tangan saya sejajar dengan bahu saya, atau tangan saya sejajar dengan telinga saya. Karena saya melakukan perbuatan ini mencontohi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia melakukan dengan niat seperti ini, teman-teman semuanya,
maka insya Allah dia akan dapat pahala. Dia dapat pahala dalam sholatnya, ya, dan juga dapat pahala karena mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu juga permasalahan yang lainnya, teman-teman semuanya. Ya, saya buat contoh-contoh dulu masalah-masalah dulu supaya ini menjadi motivasi untuk untuk kita semuanya, untuk kita lebih rajin menggali tentang ilmu agama terkhusus dalam masalah sholat. Taib. Ada sebagian kita misalnya dia berjalan di rumahnya mau ke masjid. Taib untuk sholat duhur. Untuk sholat duhur. Taib. Di tengah perjalanan dia mungkin menelpon seseorang. Yang mana akhirnya niatnya sudah terputus tadi. Kemudian ketika dia sampai ke masjid, dia bertakbir Allahu Akbar. Dia bertakbir Allahu Akbar. Nah, perlu kita tanya, takbirnya kamu Allahu Akbar itu untuk sholat apa? Untuk sholat rawatib ataukah untuk sholat zuhur atau sholat apa? Iya, maka disinilah kita butuh memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu harus disertai dengan niat. Dan huruf ba di sini adalah ba al-musahabah. Artinya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, yang memang niat itu tidak perlu dilafatkan alal qaul sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama, saya nggak tahu jumhur atau tidak, tapi ini perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Ketika dia tidak melafatkan niatnya, bukan berarti dia tidak menghadirkan niatnya tadi. Dia harus menghadirkan niatnya. Karena para ulama mengatakan niat itu didatangkan di dalam sholat, dalam ibadah, adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Iya, dan terkhusus ketika kita melakukan jamak takhir. Kita menggabungkan antara zuhur dengan asar. Taib. Berarti ada dua sholat yang kita lakukan dan ada dua niat yang berbeda di sini. Niat zuhur dan niat asar. Taib. Nah, ketika kita bertakbir yang pertama, niat apa yang kita niatkan untuk sholat pertama tadi? Zuhur atau asar? Wah, pokoknya saya niat aja. Ya niat apa? Karena fungsi dari antara niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat duhur tersendiri, sholat asar tersendiri. Ini menunjukkan kepada kita, Pak teman-teman, menunjukkan kepada kita bahwasannya ya permasalahan niat dalam sholat itu penting dan tidak sah. Sholat seseorang kalau dia tidak punya niat dan dia harus tahu bagaimana kaifiah niatnya. Niatnya itu harus dihadirkan walaupun tidak diucapkan. Ya, lafaz itu harus dihadirkan. Bukan, astagfirullahaladzim. Lafaz itu harus, bukan lafaz, niat itu harus dihadirkan walaupun dia tidak dilafatkan. Karena untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi tidak ada masuk salat Allahu Akbar. Kan dia nggak perlu. Ia nggak perlu dilafatkan. Tapi adapun dihadirkan niat dalam hati, ketika kita melakukan sebuah ibadah salat itu harus. Karena membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita salat duhur, salat sunnah rawatib, ba'diyah atau qabliyah, atau salat sunnah wudhu, atau salat sunnah tahiyatul masjid atau apa. Maka itu harus ada pembedanya. Ya, dan ini penting untuk kita bahas. Karena ini ya akan menambah pengetahuan kita tentang sholat tadi. Dan masalah-masalah yang lain banyak. Ya di balik itu permasalahan yang saya sebutkan tadi. Saya sebutkan satu contoh untuk memberikan motivasi dan semangat kita di dalam mempelajari fikih sholat. Nah, kemudian masalah selanjutnya. Banyak kesalahpahaman di tengah-tengah muslimin. Ya, ketika adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, nah ketika kita memahami duduk permasalahan, maka di situ kita akan lebih mudah untuk menarik sebuah garis merah agar apa? Agar kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lebih merangkul saudara-saudara kita muslimin. Permasalahan apa? Misalnya, permasalahan menjaharkan bismillah di dalam sholat ataukah mensirkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Nah, ini buat sebagian teman-teman, ya, adapun para guru-guru, para asatidzah, insya Allah mereka sudah paham. Ya, insya Allah mereka ngerti. Tapi terkadang sebagian teman-teman,
yang punya kesemangatan di dalam beragama, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang kuat dan ilmu yang kokoh, dan ditambah kadang suka berdebat, ya suka berdebat dan lain sebagainya, maka akan dijadikan oleh musuh-musuh dakwah sebagai juru bicara. Ia akan menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di atas jalan ini seperti orang seperti ini. Taib, bermudah-mudahan untuk menghukumi sesuatu tanpa dia mendalami sesuatu tersebut. Taib. Nah, ketika kita memahami duduk permasalahan, seperti saya sebutkan tadi, kita akan lebih apa ya, akan lebih rahmat lah ya dengan kondisi dan keadaan saudara-saudara kita muslimin. Mana yang kita harus saklek, yang nggak boleh warna-warni, mana yang terkadang kita berpegang dengan pendapat kita, tapi kita nggak terlalu kencang ya ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang kita fahami dari dalil tadi. Nah, di dalam permasalahan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, ya, datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikhabarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dengan hadis ini para ulama zahirnya dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan cukup bagi kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak perlu membaca bismillah secara jahar. Iya, tetapi kita membaca bismillah secara sir karena datang hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW tidak membaca di awal ayat dan juga tidak di akhir ayat membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak membaca bismillah ketika baca Al-Fatihah dan tidak membaca bismillah ketika membaca ayat pendek. Baik. Nah, sementara sebagian para ulama yang lainnya Syafi'iyah, mereka menjaharkan membaca bismillah. Dalilnya juga dalil yang digunakan oleh pendapat ulama yang pertama tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka solat beliau dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i memahami bahwasanya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca solat beliau Alhamdulillahirabbil alamin bukan maksudnya membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi di sini dikuatkan dengan hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka solat beliau dengan Al-Fatihah. Maksudnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, menamai surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi maksudnya yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun hadis yang datang dari Nabi SAW, Nabi tidak membaca di awal dan akhir Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Syafi'iyah, ini adalah pendapat ziyadahnya adalah ziyadah yang tidak sahih. Tambahannya tidak sahih. Nah, ketika tambahannya tidak sahih, udah kembali kepada hukum asal. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, ya udah dibaca secara jahar. Taib. Nah, ketika kita mempelajari fikih ini, teman-teman semuanya, berarti Imam Syafi'i juga berdalilkan dengan dalil yang kuat. Imam Ahmad juga berdalilkan dengan dalil yang kuat. Ya, sehingga ketika kita menyadari duduk permasalahannya, kita tidak terlalu saklek. Tidak terlalu saklek dengan hal yang seperti ini. Dalam arti kata, kita tidak bermudah-mudahan akan mengatakan ciri-ciri masjid bid'ah. Ya, ciri-ciri masjid bid'ah, subhanallah ya. Ciri-ciri masjid bid'ah itu menjaharkan bismillah misalnya. Ini kan sudah terlalu berlebihan. Iya, kita sudah berbicara sesuatu yang sudah melampaui daripada ilmunya kita. Maka disinilah saya katakan tadi pentingnya untuk kita mendalami lebih dalam tentang fikih solat itu sendiri. Karena solat ini akan dilakukan setiap saat. Beda dengan haji, beda dengan zakat, atau dengan hukum Islam yang lainnya, yang itu cuma tahunan. Tapi solat ini selalu akan kita lakukan dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang solatnya terkadang beda dengan solat kita. Dari sinilah kita harus memahami dengan bijak. Ini babnya bab apa? Dan yang terakhir, dengannya saya tutup pengajian dan mudah-mudahan muqaddimah memberi semangat untuk kita semuanya bahwa sini ilmu itu sangat luas. Kita tidak ada masalah walaupun teman-teman sudah pernah belajar sifat salat Nabi untuk kita ulang kembali. Karena sebagian para ulama kita baca biografi mereka, membaca kitab itu berulang sampai puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali satu kitab. Ya, sementara kita mungkin baca baru sekali atau baru sekali masih bolong-bolong. Dan terakhir teman-teman semuanya, kita ingin menghadirkan sholat kita bukan hanya sekedar secara fisik. Fisiknya adalah rukunya kita, sujudnya kita, i'tidalnya kita, sholat secara fisik. Tapi kita juga ingin menghadirkan sholat kita secara jiwanya kita. Iya, dan itulah sholatnya Rasulullah dan sholatnya para sahabat.
Mereka tidak hanya menghadap kiblat dari fisiknya mereka ketika mereka sholat, ruku dan sujud kepada Allah, tapi ya jiwa mereka juga menghadap kiblat. Ketika mereka membaca Allahu Akbar dalam sholatnya, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Apa yang saya lewati dari apa yang saya lewati dari pekerjaannya saya, dari apapun dari dunia yang punya di belakang saya, di belakang sholat tadi, itu semuanya dihadapkan dengan Allahu Akbar. Itu semua menjadi kecil. Itu semua menjadi kecil. Ketika itu semuanya kecil, maka seseorang dalam sholatnya, dia nggak akan berpikir. Ya, nggak berpikir sendalnya baru dia beli hilang atau nggak hilang. Ya, dia nggak berpikir ini toko saya tutup 10 menit, kira-kira omset saya kurang berapa ya. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu hakikat dari apa yang diucapkan dalam sholatnya. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang dia Allahu Akbar, tapi jiwanya juga harus Allahu Akbar. Apa yang dibaca dengan lisannya Allahu Akbar harus relevan dengan apa yang ada dalam hatinya, bahwasanya Allahu Akbar. Makanya di sana Ibnu Qayyim punya kitab yang sangat indah, judulnya adalah Asrarus Shalah. Rahasia-rahasia yang ada dalam sholat. Maka siapa yang mereka mendalami ya makna dari sholat itu secara hakiki, maka mudah-mudahan kalaupun seandainya nggak sama persis, setidaknya kita berjalan di atas jalan tersebut merasakan ketenangan ketika kita sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya atau kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat karena sholat itu adalah menjadi penyejuk hatiku. Nah sekarang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya, kalaupun seandainya kita sudah paham dan jago dengan fikih sholatnya kita, apakah sholat itu sudah menjadi penyejuk hati kita ataukah belum? Kalau belum, ya mari kita belajar lagi bersama-sama. Saya dan antum semuanya kita sama-sama belajar untuk bisa menghadirkan sholat kita secara fisik, secara badannya kita, dan juga secara batinnya kita. Wallahu ta'ala alam. Besok mudah-mudahan pembuka ini lebih memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman semuanya ya untuk agar kita lebih memperhatikan tentang sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wa fiikum barakallah. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihat yang disampaikan untuk kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat khusus untuk kita semua dan untuk kita semuanya dan juga menjadi eh, keberkahan untuk kita semuanya juga. Baik Ustaz, kalau begitu mungkin kita tutup majelisnya ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik, Ustaz Rizky Agung. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz dan juga tim yang ada di sana atas peluangan waktu yang disempatkan untuk kita untuk hadir bersama di tengah-tengah kita, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah setia Gunung Kemang Haji yang selalu hadir dalam setiap majelis kita. Semoga waktu yang kita luangkan ini bisa menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekhilafan selama majelis berlangsung, dan juga kami berharap semoga dimudahkan dalam majelis berikutnya. Kami akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana izin ya. Tafadhol Ustaz, jazakallah khair. Kemudian informasi dari kami untuk jemaah sekalian bahwa insya Allah akan diadakan kajian rutin kitab yang rutin diadakan setiap hari Sabtu ya pukul 20 WIB malam dengan guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana nanti akan kita bahas kitab Al-Kabair atau dosa-dosa yang membinasakan, dan kita baru memasuki tema muqaddimah ataupun pembukaan. Maka diharapkan bagi para ikhwah dan akhwat jemaah kunjungan haji yang memiliki keluangan di waktu tersebut untuk bisa kita sama-sama menghadiri majelis tersebut. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan juga keimanan untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum, kami majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.